Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Hilda Mafaza dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas B. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah IPA lanjutan. Berikut videonya. Saat mengajak siswa observasi di halaman sekolah, saya memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Misalnya, siswa menemukan semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur. Saya jelaskan bahwa setiap makhluk hidup tersebut termasuk spesies yang berbeda karena memiliki bentuk, cara hidup, dan habitat yang tidak sama. Lalu saya ajak siswa mengurutkan makhluk hidup tersebut berdasarkan jumlah spesies terbanyak di dunia. Pertama, serangga seperti semut dan capung yang jumlah spesiesnya paling banyak. Kemudian tumbuhan seperti rumput dan bunga kertas. Setelah itu cacing tanah dan yang paling sedikit yaitu jamur. Urutannya logis karena serangga mendominasi keanekaragaman di bumi. Tumbuhan juga banyak, tetapi tidak sebanyak serangga. Cacing lebih sedikit jenisnya dan jamur memiliki keanekaragaman yang lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Yang kedua, struktur daun lidah mertua versus bayam. Tanaman lidah mertua memiliki daun yang tebal, keras, dan lapisan lilin di permukaannya. Struktur ini membantu menyimpan air lebih banyak dan mengurangi penguapan, sehingga lidah mertua dapat hidup pada lingkungan yang kering atau sedikit air. Sedangkan bayam memiliki daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat proses fotosintesis. Daunnya mudah kehilangan air, sehingga bayam lebih cocok hidup di tempat yang lembab dan sering mendapat air. Jadi, tanaman yang lebih efisien dalam menyimpan air adalah lidah mertua karena memiliki daun yang tebal yang berfungsi sebagai cadangan air dan mengurangi penguapan. Yang ketiga, bentuk kaki burung dan fungsinya. Setiap burung memiliki bentuk kaki yang sesuai dengan tempat hidup dan cara mencari makan. Kaki elang kuat dan mencengkram tajam untuk menangkap mangsa seperti tikus atau ayam. Kaki itik berselaput seperti dayung, sehingga membantu berenang dan mencari makanan di air. Sedangkan burung pelatuk memiliki kaki memanjang dan kuat untuk menempel di batang pohon saat mencari serangga. Jika seekor elang memiliki kaki berselaput seperti itik, ia akan kesulitan mencengkram mangsa sehingga tidak bisa berburu dengan efektif dan kemungkinan besar tidak mampu bertahan hidup. Yang keempat yaitu danau yang mengalami blooming alga. Blooming alga terjadi ketika danau mendapat terlalu banyak nutrisi, biasanya dari pupuk pertanian atau limbah rumah tangga yang mengandung nitrogen dan fosfat. Nutrisi ini membantu alga tumbuh sangat cepat dan menutupi permukaan air. Dalam rantai makanan, alga adalah produsen. Namun jika jumlahnya berlebihan, alga justru mengganggu keseimbangan. Saat alga mati, bakteri menguraikan dan menggunakan banyak oksigen. Akibatnya kadar oksigen di air turun drastis. Ikan tidak mendapatkan oksigen yang cukup dan akhirnya mati. Jadi, blooming alga terjadi karena kelebihan nutrisi dan kematian ikan terjadi secara berantai karena kekurangan oksigen. Yang kelima, mengubah hutan mangrove menjadi tambak udang memberi keuntungan ekonomi jangka pendek karena produksi udang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun kerugiannya besar dalam jangka panjang. Mangrove berfungsi menahan abrasi, menyaring limbah, dan menjadi habitat ikan serta biota laut. Jika mangrove hilang, tanah mudah abrasi, kualitas air menurun, dan populasi ikan berkurang. Solusi komprominya adalah membuat tambak ramah lingkungan berbasis silvociceri, yaitu sistem tambak yang tetap mempertahankan sebagian mangrove di sekitarnya. Cara ini memungkinkan masyarakat tetap memperoleh hasil ekonomi dari tambak, tetapi ekosistem mangrove tetap terjaga. Strategi ini berkelanjutan karena menjadi fungsi mangrove dan pendapatan ekonomi sekaligus. Selanjutnya yaitu fungsi usus buntu. Menurut penelitian terbaru, usus buntu bukan organ yang tidak berguna. Usus buntu memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan bakteri baik di dalam sistem pencernaan.
Saat terjadi diare atau infeksi yang membuat bakteri baik dalam usus berkurang, usus buntu akan membantu mengembalikan bakteri baik tersebut agar pencernaan kembali normal. Kalau diibaratkan untuk anak SD, usus buntu itu seperti bank penyimpanan bakteri baik. Saat bakteri di perut hilang, usus buntu akan mengeluarkan simpanannya untuk membantu pencernaan tetap sehat. Jadi, usus buntu bukan organ sisa, tetapi tempat penyimpanan cadangan yang sangat penting. Selanjutnya, kapasitas paru-paru. Jika Andi dan Budi meniup lilin dari jarak yang sama dengan kekuatan tiupan yang sama, kemungkinan besar Andi yang lebih pendek akan lebih sulit mematikan lilin. Hal ini karena tinggi badan berpengaruh pada kapasitas vital paru-paru. Semakin besar tubuh seseorang, semakin besar pula ruang paru-parunya sehingga udara yang dihembuskan lebih banyak dan kuat. Budi yang lebih tinggi memiliki kapasitas paru-paru lebih besar, sehingga tiupannya lebih kuat dan efektif untuk mematikan lilin. Selanjutnya, dampak berkurangnya populasi ulat bulu. Dalam jaring-jaring makanan, tanaman, kacang-kacangan dimakan ulat bulu, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit bisa dimakan laba-laba yang besar. Jika populasi ulat bulu berkurang drastis karena insektisida, maka burung pipit akan kekurangan makanan dan populasinya ikut menurun. Ketika burung berkurang, laba-laba yang memakan burung juga kehilangan sumber makanan sehingga populasinya ikut menurun. Sementara itu, tanaman kacang-kacangan mungkin tumbuh lebih banyak karena tidak ada ulat yang memakannya. Perubahan satu populasi bisa mempengaruhi yang lain karena semua organisme dalam ekosistem saling terhubung melalui rantai makanan. Selanjutnya, sistem pencernaan sapi versus manusia. Sapi mampu mencerna selulosa dari rumput karena memiliki ruminansia, yaitu lambung dengan 4 bagian, dan di dalam rumennya terdapat bakteri khusus yang menghasilkan enzim untuk memecah selulosa. Sapi juga melakukan proses memamah biak. Rumput ditelan cepat lalu dikembalikan ke mulut untuk dikunyah ulang agar lebih halus dan mudah dicerna. Sementara itu, manusia hanya memiliki satu ruang lambung dan tidak memiliki bakteri atau enzim yang dapat memecah selulosa, sehingga selulosa hanya menjadi serat yang membantu pencernaan tetapi tidak bisa diubah menjadi energi. Perbedaan ini sesuai dengan jenis makanan keduanya. Sapi adalah herbivore yang makan rumput dan perlu sistem pencernaan khusus, sedangkan manusia adalah omnivore dengan makanan lebih bervariasi sehingga tidak memerlukan pencernaan selulosa secara khusus. Yang terakhir yaitu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjelajahi hemat air. Pertama, siswa dibagi menjadi kelompok dan melakukan observasi ke area sekolah seperti toilet dan tempat wudhu untuk melihat apakah ada keran yang bocor atau air yang terbuang sia-sia. Kedua, siswa mencatat temuan dan mendiskusikan penyebab pemborosan air. Ketiga, setiap kelompok membuat solusi sederhana, misalnya menempelkan poster ajakan menutup keran atau melakukan piket pengecekan keran. Melalui kegiatan ini, nilai konservasi yang ingin ditanamkan adalah peduli lingkungan, bertanggung jawab dalam menggunakan air, dan membiasakan hemat air dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.